Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang ayah bernama Pak Muis. Ia sudah tua, namun setiap hari masih bekerja sebagai buruh pemanjat kelapa. Upahnya hanya Rp5.000 per pohon. Karena fisiknya sudah tidak sekuat dulu, ia hanya mampu memanjat sekitar 30 pohon sehari. Itu pun membuat tubuhnya sering terasa sakit. Walau begitu, Pak Rudi tetap bekerja keras demi anaknya, Riko. Sejak istrinya meninggal, ia membesarkan Riko seorang diri. Semua uang yang didapatnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Namun, Riko tidak pernah menghargai jerih payah ayahnya. Ia sering mengeluh karena merasa hidup mereka miskin. Ia malu memiliki ayah seorang buruh kasar. Suatu hari, Riko melihat teman-temannya di sekolah sudah memiliki HP canggih. Ia merasa iri dan ingin punya HP seperti mereka. Sesampainya di rumah, ia langsung meminta kepada ayahnya. "Pak, aku mau HP baru. Semua temanku sudah punya HP," kata Riko dengan nada mendesak. Pak Rudi terdiam. Ia melihat wajah anaknya yang penuh harap, tapi ia tahu bahwa uangnya belum cukup. Dengan suara lembut, ia berkata, "Sabar ya, nak. Ayah akan mengumpulkan uang dulu. Mungkin butuh waktu, tapi ayah pasti belikan." Riko mengerutkan dahi, tidak puas dengan jawaban itu. "Berapa lama lagi, Pak? Aku butuh sekarang. Masa aku harus jadi satu-satunya yang nggak punya HP?" Pak Rudi hanya tersenyum lelah. Ia tahu tubuhnya sudah semakin lemah, tapi demi anaknya, ia akan berusaha lebih keras lagi. Suatu malam, Pak Rudi berbaring di atas kasur tipisnya, menatap langit-langit rumah yang mulai lapuk. Ia merenung, berharap dalam 1 minggu ke depan ada banyak orang yang memanggilnya untuk memanjat kelapa. Jika mendapat borongan, mungkin ia bisa mengumpulkan cukup uang untuk membelikan Riko HP seperti yang diinginkannya. Selama seminggu, Pak Rudi bekerja lebih keras dari biasanya. Meskipun tubuhnya terasa semakin lemah, ia memaksakan diri memanjat lebih banyak pohon. Tangannya yang kasar mulai terasa perih, punggungnya sering nyeri, tapi ia tetap bertahan. Demi Riko. Namun, kenyataan tak seindah harapannya. Setelah seminggu bekerja keras, uang yang berhasil dikumpulkannya hanya Rp300.000, masih jauh dari harga HP yang diinginkan Riko. Dengan napas berat, Pak Rudi menatap uang yang ada di tangannya. Ia tahu Riko pasti kecewa, tapi apalagi yang bisa ia lakukan. Di rumah, Riko terus mendesak ayahnya. "Pak, kapan HP-nya dibelikan? Aku sudah nggak sabar," rengeknya. Pak Rudi hanya tersenyum sabar. "Sabar ya, nak. Ayah masih berusaha. Mungkin sebentar lagi uangnya cukup." Keesokan harinya, ada seseorang yang datang ke rumah dan meminta Pak Rudi untuk memanjat kelapa dalam jumlah banyak. Ini adalah kesempatan besar. Jika ia bisa menyelesaikan pekerjaan itu, uangnya mungkin cukup untuk membeli HP untuk Riko. Tanpa berpikir panjang, Pak Rudi menyanggupi. Keesokan paginya, ia bersiap berangkat. Jarak kebun kelapa itu cukup jauh, hampir 3 kilometer dari rumahnya. Karena tidak memiliki kendaraan, ia harus berjalan kaki. Dengan tubuh yang sudah tua dan lelah, ia tetap melangkah dengan penuh harapan. Namun, saat ia tiba di kebun, harapannya hancur. Pemilik kebun telah menyuruh orang lain untuk mengerjakan pekerjaannya. "Maaf, Pak Rudi, saya kira Bapak tidak jadi datang, jadi saya panggil orang lain," kata pemilik kebun tanpa rasa bersalah. Pak Rudi hanya bisa terdiam. Napasnya tersengal setelah berjalan jauh, keringat membasahi tubuhnya. Ia menatap pohon-pohon kelapa yang seharusnya ia panjat. Dengan langkah berat, ia berbalik, pulang dengan tangan hampa. Ia tahu, begitu sampai di rumah, Riko pasti akan kecewa dan marah. Pak Rudi berjalan pulang dengan langkah lemas. Kakinya yang sudah tua terasa semakin berat setelah berjalan jauh tanpa hasil. Sesampainya di rumah, ia melihat Riko duduk di teras dengan wajah cemberut. "Mana uangnya, Pak?" Katanya mau kerja borongan. "Jangan-jangan Bapak bohong?" "Iya." Suara Riko terdengar ketus. Pak Rudi tersenyum pahit, lalu duduk di lantai sambil menghela napas. "Ayah sudah ke sana, nak. Tapi sebelum ayah sampai, pekerjaannya sudah diambil orang lain." Mendengar itu, Riko langsung berdiri dan membentak, "Bapak ini gimana sih? Aku butuh HP, bukan alasan. Bapak kerja lambat, ya jelas aja orang lain duluan. Makanya, jangan malas."
Pak Muis mendengar itu seperti merasa hatinya sedang teriris benda yang sangat tajam. Dia sudah susah payah mencari uang untuk membelikan anaknya sesuatu yang anaknya inginkan, namun anaknya malah mengatakan yang tak pantas ia katakan. Di hari itu juga Pak Muis keluar rumah pergi mencari kerja lagi, siapa tahu ada yang mau menerima jasanya lagi. Namun hari itu ia mendapat uang tak banyak, dan ia kembali ke rumah lagi. Sesampainya di rumah, Pak Muis menghela napas panjang sebelum masuk. Badannya terasa pegal setelah seharian memanjat pohon kelapa, tapi yang lebih berat adalah beban di hatinya. Begitu ia membuka pintu, anaknya langsung menyambutnya dengan nada mendesak. "Bapak dapat berapa hari ini?" tanyanya tanpa basa-basi. Pak Muis tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan lelahnya. "Lumayan, Nak, ada 150.000 lebih." Namun, bukannya senang, wajah anaknya justru berubah kesal. "Bapak kapan beliin aku HP? Aku sudah bilang, aku nggak mau tahu, besok HP-nya harus ada." Pak Muis terdiam, keringat masih menetes di dahinya, tangannya masih terasa pegal, tapi hatinya justru yang paling sakit. Ia bekerja mati-matian, mempertaruhkan nyawanya di atas pohon tinggi, tapi anaknya seolah tak peduli bagaimana susahnya mencari uang. Ia menatap wajah anaknya yang penuh tuntutan, sementara pikirannya berkecamuk. Dari mana ia bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu sehari? Setelah hening beberapa saat, Pak Muis menghela napas berat. "Nak, beli HP itu nggak gampang. Uang Bapak cukup buat makan dulu." "Iya." Tapi anaknya hanya mendengus kesal, lalu masuk ke kamar dan membanting pintu. Pak Muis hanya bisa duduk termenung di kursi kayu, menatap uang hasil jerih payahnya di tangan. Besok, ia harus mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak uang. Keesokan harinya, sejak pagi buta, Pak Muis sudah berangkat mencari kerja. Ia bekerja lebih keras dari biasanya, memanjat lebih banyak pohon, dan mengambil setiap pekerjaan yang bisa menghasilkan uang tambahan. Matahari semakin terik, peluh membasahi tubuhnya, tapi ia tak peduli. Saat sore menjelang, Pak Muis pulang dengan tubuh lelah, nafas tersengal, namun hatinya sedikit lega. Hari ini, ia berhasil mengumpulkan 500.000, jumlah yang cukup besar dibandingkan biasanya. Dalam perjalanan pulang, matanya menangkap sekumpulan anak muda yang sedang berkumpul di pinggir jalan. Mereka tampak sibuk tawar-menawar sebuah HP bekas. Pak Muis memperlambat langkahnya, memperhatikan dengan saksama. "Ini HP masih bagus, Bang. Cuma butuh duit cepat, makanya dijual murah," kata salah satu anak muda kepada calon pembeli. Pak Muis memberanikan diri mendekat. "Berapa harganya?" tanyanya. 700.000, Pak. Memangnya Bapak punya uang? Pak Muis membuka lipatan uangnya. Ia hanya punya 650.000, hasil kerja kerasnya seharian penuh. Dengan suara lirih, ia berkata, "Nak, aku cuma punya 650. Bisa nggak?" Anak muda itu tampak ragu. Ia melihat HP di tangannya, lalu menatap wajah Pak Muis yang penuh harap. Setelah diam beberapa saat, akhirnya ia menghela napas dan berkata, "Ya sudah, Pak. Ambil saja. HP kayak gini baguslah buat hiburan Bapak buat dengerin lagu." Pak Muis menjawab, "Ini bukan untuk saya, ini untuk anak saya." "Wah, beruntung sekali anaknya punya bapak yang pekerja keras dan penyayang sama anaknya," ujar sang penjual HP. Pak Muis tersenyum lega. "Terima kasih, Nak." Dengan langkah berat, tapi hati sedikit lebih tenang, ia kembali ke rumah, membawa HP yang sudah diidam-idamkan anaknya. Sesampainya di rumah, Pak Muis langsung menyerahkan HP itu kepada anaknya. Dengan wajah penuh harap, ia menunggu reaksi sang anak. "Ini HP yang kamu mau, Nak?" katanya sambil menyerahkan ponsel yang baru saja dibelinya. Anaknya langsung merebut HP itu dengan cepat, tanpa melihat wajah ayahnya. "Lama banget belinya, ini speknya apa?" tanyanya dengan nada datar, sambil menyalakan HP itu. Pak Muis terdiam, tubuhnya masih terasa lelah, kakinya gemetar karena seharian bekerja keras, tapi anaknya sama sekali tidak bertanya bagaimana ia mendapatkan HP itu. "Ini second." "Iya." "Astaga, Bapak kenapa beli HP bekas?" "Aku mau HP baru, Pak. Aku malu sama teman-temanku pakai HP bekas. Kalau Bapak nggak mau belikan HP ya nggak usah sekalian." Pak Muis menelan ludah, matanya mulai memanas, dadanya sesak. Ia sudah berusaha sekuat tenaga, mempertaruhkan nyawanya di atas pohon, menahan rasa lelah, bahkan menawar dengan penuh harap agar anaknya bisa mendapatkan HP ini. Tapi, seolah-olah semua itu tidak ada artinya di mata anaknya. Anaknya membanting HP itu ke kasur,
lalu masuk ke kamar dengan wajah cemberut. "Besok beliin charger, iya," katanya sebelum menutup pintu. Pak Muis hanya bisa menatap ponsel yang tergeletak di atas kasur. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Ia merasa begitu kecil, begitu tidak dihargai. Malam itu, ia duduk sendirian di beranda rumah, menatap langit gelap tanpa bintang. Hatinya bertanya-tanya, apakah aku sudah gagal sebagai seorang ayah? Keesokan paginya, sebelum Pak Muis sempat beristirahat dengan tenang, anaknya kembali menuntut dengan wajah kesal. "Pak, HP baru harus ada hari ini. Aku nggak mau tahu, pokoknya harus ada." Pak Muis menatap anaknya dengan tatapan kosong. Hatinya semakin berat, tapi ia tak berkata apa-apa. Ia hanya mengambil topi capingnya, menghela napas panjang, lalu pergi meninggalkan rumah tanpa sepatah kata. Hari itu, ia berjalan lebih jauh dari biasanya, berharap ada yang mau mempekerjakannya. Hingga akhirnya, ia bertemu seorang juragan kelapa di sebuah kebun yang luas. "Muis, pas sekali, aku butuh orang buat manjat kelapa. Bisa nggak kamu panjat 500 pohon lebih? Aku bayar lebih tinggi dari biasanya," kata juragan itu. Pak Muis, meskipun tubuhnya sudah lelah dari kemarin, langsung mengangguk tanpa berpikir panjang. "Saya sanggup, Pak," jawabnya mantap. Juragan itu menepuk bahunya. "Tapi ada satu syarat, karena kebun ini jauh, kamu nggak usah pulang ke rumah dulu. Bermalam saja di sini, nanti makanan aku tanggung." Pak Muis terdiam sejenak, tapi akhirnya mengangguk setuju. "Baik, Pak, saya akan kerja sekuat tenaga." Hari itu, Pak Muis bekerja tanpa henti. Dari pagi hingga petang, ia terus memanjat, mengikat, dan menjatuhkan kelapa satu persatu. Nafasnya tersengal, tangannya mulai gemetar, tapi ia tetap bertahan. Demi apa? Demi membeli HP untuk anaknya. Saat malam tiba, tubuhnya hampir roboh karena lelah. Ia duduk di bawah pohon kelapa, memegang uang hasil kerjanya yang masih dalam genggaman. Angin malam bertiup sepoi-sepoi, dan di tengah keheningan itu, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Sampai kapan aku harus begini? Bagaimana keadaan anakku di rumah yang kutinggalkan beberapa hari ini? Apakah dia mencariku? 3 hari telah berlalu sejak Pak Muis pergi bekerja di kebun kelapa. Di rumah, anaknya mulai merasa ada yang hilang. Biasanya, setiap pagi ia mendengar suara bapaknya yang sibuk bersiap pergi kerja, atau melihatnya duduk lelah di kursi kayu setelah seharian mencari nafkah. Tapi kini, rumah terasa sepi. Awalnya, ia masih bersikap cuek. Tapi lama-lama, ada perasaan aneh yang mengganggunya. "Kemana Bapak?" pikirnya, hingga akhirnya, rasa penasaran dan kegelisahan mendorongnya untuk mencari sang ayah. Ia bertanya ke beberapa orang di desa, hingga akhirnya seseorang memberitahu bahwa Pak Muis sedang bekerja di kebun kelapa milik juragan kaya di seberang desa. Tanpa pikir panjang, ia bergegas menuju kebun itu. Saat tiba di sana, matanya langsung mencari sosok bapaknya. Hingga akhirnya, ia melihatnya di atas pohon kelapa yang tinggi. Tubuhnya sudah dipenuhi gigitan serangga, tangannya gemetar, dan keringat membasahi seluruh tubuhnya. Ia tak menyangka pekerjaan bapaknya sangat menyayat hatinya. Ia berpikir ternyata mencari uang tak semudah yang ia bayangkan. "Bapak," Pak Muis terkejut mendengar suara anaknya. Saat ia menoleh ke bawah, ia melihat anaknya berdiri dengan wajah penuh kecemasan. Setelah Pak Muis turun, anaknya langsung memeluknya erat-erat. Pak Muis terdiam, matanya berkaca-kaca, tapi ia tersenyum. Setelah sekian lama, akhirnya anaknya mengerti. Pak Muis mengusap kepala anaknya. "Nak, Bapak sudah punya cukup uang untuk belikan kamu HP baru." Tapi anaknya menggeleng keras. "Aku nggak mau, Pak. Aku nggak butuh HP baru kalau harus kehilangan Bapak. Aku pakai HP yang lama saja. Jangan tinggalkan aku lama-lama di rumah Pak, cuman Bapak yang kupunya." Pak Muis terdiam, hatinya terasa hangat. Hari itu, ia memutuskan untuk menyelesaikan pekerjaannya, tapi kali ini, ia bekerja dengan hati yang lebih ringan. Karena ia tahu, anaknya akhirnya memahami perjuangannya. Dan saat mereka pulang ke rumah bersama, untuk pertama kalinya, anaknya berjalan di sampingnya, bukan hanya menuntut, tapi dengan rasa hormat dan kasih sayang. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari cerita di atas. Cerita ini mengajarkan bahwa sebagai anak, kita harus lebih menghargai orang tua dan tidak hanya menuntut tanpa memahami perjuangan mereka. Terima kasih sudah menonton cerita ini. Terima kasih.